Apa yang dapat adik-adik rasakan? Adakah bagian yang berdenyut? Tahukah adik-adik apa nama organ tersebut? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sistem peredaran darah adalah Quran Surah Al-Qamar ayat 49 dan Quran Surah Al-Mulk ayat 3. Darah dipompahkan ke seluruh bagian tubuh manusia oleh suatu organ. Organ tersebut merupakan salah satu organ utama yang berperan dalam sistem peredaran darah. Organ ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia, termasuk memompa darah ke seluruh ruangan yang ada pada organ tersebut. Jika adik-adik ingin merasakan kerja dari organ tersebut, coba sekarang pegang dada kalian. Apa yang dapat adik-adik rasakan? Adakah bagian yang berdenyut? Tahukah adik-adik apa nama organ tersebut? Oke adik-adik, apabila kita memegang bagian dada, maka tangan kita akan dapat merasakan ada bagian yang berdenyut di bagian dalam dada. Bagian tersebut adalah jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah, yaitu jantung. Perhatikan gambar jantung berikut ini. Jantung merupakan organ berongga, berbentuk kerucut, memiliki pompa berupa otot. Terletak pada mediastinum dari dada dan letaknya menyentuh diafragma. Ukuran jantung bervariasi dengan ukuran tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri dan serambi atau atrium kanan, kemudian bilik atau ventrikel kiri dan bilik atau ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, kemudian bilik jantung terletak pada bagian bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan ini, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Fungsi katup tricuspidalis ini adalah untuk menjaga agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Selanjutnya, darah dari paru-paru akan mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan kapiler. Arteri merupakan
pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dan antara darah dengan jaringan tubuh. Peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Peredaran darah tersebut ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi atau serambi kanan. Peredaran darah tersebut ditunjukkan oleh nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 pada gambar. Faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi denyut jantung, yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh, jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Oke adik-adik, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.